Aturan puasa itu banyak. Menentukan hari pertama puasa itu ya imam yang dibaiat, sak wakil-wakilnya. Mengakhiri puasa besok lebaran apa enggak itu ya imam yang dibaiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Atorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Teriring doa dan ucapan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan fisik dan mental menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan yang penuh berkah ini. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Dalam edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan sebuah topik berjudul urusan ibadah mana yang diurusi Imam Besar LDII. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipinjami usia sehingga masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini yang ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada Ahad 3 April 2022. Penetapan awal Ramadan setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan melibatkan sejumlah pakar, ahli astronomi, ulama, dan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang ru'yatul hilal untuk memastikan apakah hilal telah terlihat ataukah belum, untuk kemudian diputuskan melalui sidang isbat dipimpin Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa negara tidak hanya mengurusi masalah politik, tidak hanya mengurusi masalah keduniaan saja, sebagaimana pernyataan yang sering disampaikan oleh para penasehat pembesar internal Islam Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII. Menurut mereka, alasan harusnya membentuk keamiran sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Islam Jamaah LDII adalah untuk mengurusi masalah agama. Sebab menurut pemahaman mereka, negara tidak mengurusi masalah agama, negara hanya mengurusi politik, negara hanya mengurusi urusan kemasyarakatan dan keduniaan. Untuk itu, wajib hukumnya mendirikan keamiran untuk mengurusi masalah agama, masalah ibadah, sekaligus untuk mengesahkan keislaman. Sungguh ini adalah sebuah pembodohan. Aturan puasa itu banyak. Menentukan hari pertama puasa itu ya imam yang dibaiat, sak wakil-wakilnya. Mengakhiri puasa besok lebaran apa enggak itu ya imam yang dibaiat. Aturan puasa itu banyak. Menentukan hari pertama puasa itu ya imam yang dibaiat, sak wakil-wakilnya. Mengakhiri puasa besok lebaran apa enggak itu ya imam yang dibaiat. Mereka meyakini bahwa keamiran Islam Jamaah LDII yang mereka bentuk itulah yang mengurusi masalah keagamaan dan peribadahan mereka, dan sebagai syarat keabsahan Islam yang mereka anut. Padahal kita menyaksikan sendiri secara langsung negara mengurusi semua masalah peribadahan rakyatnya, bukan hanya dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadan, tetapi juga dalam masalah urusan haji, urusan zakat, demikian pula dalam masalah pernikahan. Semua memiliki bidang-bidang khusus yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengurusnya. Jadi kata siapa negara tidak mengurusi masalah ibadah? Kata siapa negara hanya mengurusi masalah keduniaan? Sekarang kita bertanya, urusan ibadah mana yang diurusi oleh keamiran Islam Jamaah LDII? Apakah keamiran Islam Jamaah LDII yang menetapkan awal Ramadan? Kapankah
keamiran Islam Jamaah melakukan hal itu? Apakah keamiran Islam Jamaah LDI memiliki kewenangan menerbitkan paspor dan berbagai dokumen kelengkapan yang diperlukan oleh jamaah haji? Apakah keamiran Jamaah LDI memiliki kewenangan untuk menentukan berapa banyak kuota yang boleh berangkat haji? Jangankan mengatur masalah agama, sekedar diajak berjumpa dengan majelis ulama saja dia lari sembunyi. Tampil di hadapan umum saja dia tak berani. Keamiran Islam Jamaah LDI sama sekali tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua permasalahan keagamaan itu. Yang terjadi adalah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, sebuah sistem ulil amri, pemegang perkara di sebuah negara yang berdaulat yang bernama Indonesia. Diakui keberadaannya, tidak bersembunyi, dan memiliki wilayah kekuasaan. Bandingkan dengan keamiran Islam Jamaah LDI yang selalu bersembunyi, bahkan dengan vulgar digambarkan seperti kemaluan yang wajib disembunyikan, sebab bila ditunjukkan ke khalayak katanya bisa menimbulkan kegegeran. Semoga lelucon ini bisa membuka wawasan berpikir kita, menggugah kesadaran kita bahwa mengikuti keamiran Islam Jamaah adalah mengikuti kebatilan. Sekian lelucon kita kali ini. Sampai jumpa pada lelucon berikutnya di celotehan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.